Oke. Ada saya, nama saya Gideon Frederick. Biasa anak-anak di sini manggil saya Om Gideon. Om Om. Gendut. Terus ada partner in crime saya ini yang di tengah ya. Kalau di fotonya tuh ya habis operasi plastik nih. Silakan perkenalkan diri sendiri. Perkenalan, nama gue Tolentino. Biasanya di DKV itu dipanggilnya Kotolen gitu. Saya adalah Kotolen gitu. Biasanya ngajar ilustrasi, terus kalau di sini tulis brand mascot lecturer gitu kan. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya biasa ngajar ilustrasi juga bareng bersama si Om. Terus ngajar juga biasanya suka dikasih yang susah-susah. Transmedia, IP monetizing. Jadi kayaknya ini pelepasan kita bertiga ya, Om Tolen ya, dan Om Gigit ya, untuk ngasih tahu apa aja sih yang terjadi dengan mahasiswa. Dan saya juga kebetulan koordinator magang. Halo, aku Luisa, biasanya dipanggil Sasa, panggilnya Cici sih biasanya, nggak ada yang bisa panggil ibu kayaknya. Aku alumni DKV, sekarang jadi survivor, soalnya waktu kuliah selalu jadi korban. Akhirnya sekarang survive. Sudah masih mempergunakan diri. Suka ngorbanin lu, Jadi ada prolognya dulu nih. Kenapa kita harus membawakan materi ini? Karena menurut kita, ini buat kalian yang sudah pernah menjalani ya, sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun, dan kami pun yang membawakan materi ini sudah pernah kuliah. Dan menurut kuliah itu adalah sebuah masa yang panjang, bisa dari 3,5 tahun sampai 7 tahun, ya kan? Ya, Din? Sangat panjang. Karena sangat panjang, dia menjadi sangat menentukan dalam kehidupan kita ke depan-depannya, untuk menentukan karir, nanti kita berkarya di bidang apa, itu sangat menentukan di sini. Kita bisa mendapatkan teman di sini, banyak mendapatkan pengalaman, itu selama 4-7 tahun ini. Makanya kita merasa bahwa untuk menjadi mahasiswa itu sulit. Ada beberapa perubahan sikap, mental yang harus berubah. Nah, kadang-kadang perubahannya itu belum disadari oleh mahasiswa. Kadang-kadang sudah sampai tengah, sudah semester 5, 6, tapi dia masih belum sadar bahwa dia itu harus punya ini. Nah, itu yang kita coba share sekarang. Next. Masalahnya jadi mahasiswa tidak sama dengan menjadi siswa. Namanya MAHA tuh. Banyak hal utama yang harus kalian ketahui mengenai bagaimana menjadi mahasiswa, yang sayangnya sering disadari terlambat. Next. Jadi, dari berbagai kesalahan noobs ala mahasiswa. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentang salah jurusan. Ini datanya diambil dari riset, studi kasus, studi existing, dan pengalaman ya, bukan dari gibah. Tapi pokoknya intinya ini kenapa sih mahasiswa tuh suka ngerasa salah jurusan? Yang pertama, karena ngerasa tugasnya terlalu banyak. Nah, biasanya tuh kan selalu kan banyak stereotip kayak kalau kuliah di DKV tuh pasti tugasnya banyak, pasti bergadang gitu. Terus kayak bingung mau masuk DKV apa enggak ya? Kalau masuk DKV nanti jam tidurnya kebalik kayak gitu. Padahal sebenarnya mah semua jurusan tuh pasti ada tugasnya kan. Nah, mungkin kalau bergadang itu karena butuh mengetahui cara untuk time management nih. Nah, jadi kalau untuk time management itu akan dijelaskan oleh Suhu selanjutnya yang setelah ini. Nah, kalau yang kedua, biasanya karena merasa berbeda dari ekspektasi. Mungkin waktu awal masuk DKV karena mau jadi komikus. Terus ternyata waktu jalanin mata kuliahnya ternyata banyak nih mata kuliah lain yang nggak sesuai perkiraan. Kayak kirain cuman bikin komik doang, tahu-tahu harus bikin apa lagi gitu yang lain. Kayak tahu-tahu masuk foundation bikin nirmana, kayak nirmana apaan tuh, kayak gitu. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang udah dibangun dari awal masuk gitu. Nah, terus yang ketiga, merasa nggak mampu untuk mengikuti perkuliahan. Misalnya karena setelah dijalanin, ternyata tuh DKV butuh skill gambar. DKV itu bukan cuma skill gambar doang, tapi ternyata butuh fotografi juga, atau butuh public speaking juga, yang ternyata dia nggak bisa ikutin, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk poin yang keempat dan kelima, sebenarnya bisa saling koneksi sih. Jadi, kayak misalkan awalnya ngerasa minatnya bukan di DKV lagi, terus motivasi jadi hilang.
Atau sebaliknya, ngerasa motivasinya hilang, terus jadi bosen dan menemukan minat baru di tempat lain, gitu. Jadi, tapi di dalam semua keputusan tuh pasti ada positif dan negatifnya kan. Nah, pindah jurusan tuh juga sama. Jadi, ketika mutusin untuk pindah jurusan, mungkin kita mikirnya kita akan menemukan passion yang baru. Tapi sebenarnya yang kita nggak sadar adalah belum tentu di tempat yang baru itu juga sesuai dengan apa yang kita mau. Terutama jika alasan pindahnya itu karena terlalu banyak tugas atau nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi bisa aja di tempat barunya juga ekspektasinya nggak sesuai gitu. Nah, terus tapi di sisi lain, memang sebenarnya ketika pindah jurusan, ibaratnya kayak membuka lembaran baru kan, jadi maba lagi gitu. Jadi mulai semuanya dari nol lagi. Terus kemudian pastinya relasi juga akan bertambah, pengalamannya juga akan bertambah. Nah, namun pertimbangan yang perlu dipikirkan juga adalah jika mengulang semuanya dari awal, pasti butuh banyak biaya tambahan kan, karena harus daftar ulang lagi, harus bayar biaya bangunan lagi. Dan pasti waktu juga akan habis, karena udah semester 4, misalkan, terus begitu pindah jurusan kan balik lagi ke semester 1 lagi, jadi maba lagi, terus harus ikut ospek lagi, dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebelum ngambil keputusan untuk pindah nih, ada beberapa contoh tokoh yang sebenarnya tanpa disadari juga mengalami kegalauan yang sama. Yang pertama, ini adalah Diela Maharani. Jadi kalau kalian mendalami ilustrasi, kemungkinan besar kalian pasti tahu nih tentang Diela Maharani. Jadi Diela Maharani ini adalah seorang ilustrator. Karya ilustrasinya juga udah dipakai di berbagai brand besar, seperti contohnya ada Cotton Ink, terus ada Tiket.com, dan Diela Maharani ini juga merupakan seniman pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan Adidas. Jadi karya ilustrasinya itu udah bener-bener sampai. Tapi ternyata di balik semua karya-karyanya Diela Maharani, dia ini kuliahnya tuh di Fakultas Ekonomi, tapi tetap bisa menjalani passion-nya sebagai ilustrator setelah dia lulus. Nah, ini tuh karena dia merasa setelah dia kerja di bidang ilustrasi, di bidang art, dia tuh merasa kalau skill manajemen keuangan yang didapetin dari jurusannya tuh tetap berguna pada saat dia bekerja di bidang kreatif, gitu. Nah, lalu contoh yang kedua, ini pasti semua juga tahu ya, Joko Anwar. Jadi sebelum masuk ke dunia perfilman, Joko Anwar itu kuliahnya di ITB, jurusan Mechanical and Aerospace Engineering. Jadi bayangin jurusannya itu yang bikin mesin pesawat gitu. Tapi passion-nya sebenarnya ada di dunia perfilman. Nah, jadi ketika dia menyadari itu, Joko Anwar nggak memutuskan untuk berhenti kuliah, tapi pemikirannya itu adalah dia mau cepet-cepet lulus kuliah supaya nggak perlu belajar ini lagi, dan akhirnya kalau udah lulus dia bisa menjalani karir yang dia sukai gitu. Jadi malah itu memotivasi dia supaya dia cepet-cepet lulus gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau tanpa disadari banyak hal-hal di luar akademis yang akan kita dapetin selama kuliah. Jadi kuliah tuh bukan hanya nambah ilmu akademis aja, tapi juga melatih cara berpikir kita. Apalagi sekarang semua industri udah masuk ke ranah kreatif kan, jadi membutuhkan juga cara berpikir dari DKV gitu, terutama kayak communication, kayak di DKV juga akan belajar banyak banget communication, dan ketika kita kerja, skill itu tuh juga krusial untuk dimiliki gitu. Nah, semua soft skill ini juga akan sangat berguna di bidang pekerjaan apapun yang akan diambil nantinya. Jadi sama kayak yang dijalani Diela Maharani, biarpun bidang kerjanya itu beda dengan jurusannya waktu kuliah, ternyata tetap banyak soft skill dari tempat kuliahnya yang bisa digunakan untuk menjalani karir di bidang apapun gitu. Nah, selanjutnya ini adalah mindset yang dipakai oleh Joko Anwar. Jadi sebenarnya sekian semester yang udah dilalui itu pasti waktunya nggak akan bisa balik lagi dong kalau misalkan udah semester 4 kayak tadi contohnya begitu pindah jurusan lain kan jadi semester 1 lagi. Nah, jadi 4 semester yang udah dijalani itu tuh akan terbuang gitu aja. Nah, dengan mindsetnya Joko Anwar ini, daripada waktu itu terbuang sia-sia tanpa hasil, mendingan diterusin dan setelah kelar dia akan bebas dari penderitaan selama kuliah ini gitu, dan bisa ngelakuin apapun yang kalian mau kayak gitu. Nah, dan jangan lupa juga kalau sebenarnya tuh ilmu pengetahuan bisa didapetin dimanapun. Jadi kalian selain dari kuliah, kalau misalkan kalian merasa punya mau mendalami skill-skill lain atau punya passion di bidang lain, kita tetap bisa ngedapetin course-course di tempat lain yang sifatnya tuh untuk
pendalaman skill dan pengayaan skill yang sesuai dengan minat yang kita mau tanpa harus berhenti kuliah gitu. Jadi ada banyak penyedia online course dan di sini tuh kita bisa cari kayak tutorial atau pelajaran apapun yang kita suka untuk memperbanyak skill kita. Jadi kalau kita udah jenuh kuliah dengan mata kuliah yang ada di kampus, kita bisa cari cara lain tuh dengan dapetin course dari sini gitu. Nah, intinya adalah pada dasarnya tuh kita mau lulus dan kerja jadi apapun tuh boleh. Kayak setelah lulus kuliah mau ambil pekerjaan di bidang lain itu boleh. Tapi intinya jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalkan kalian suka di bidang tertentu, ya udah dalami dan perbanyak skill di bidang tersebut sampai benar-benar ahli di tempat yang kalian sukai gitu. Jadi kalau misalkan jadi bukan berarti kita menyerah dari apa yang udah kita pilih, tapi kita tetap kayak pengayaan skill gitu loh, pengayaan pengetahuan, dan akhirnya kita bisa di tempat yang kita mau dan itu nggak setengah-setengah yang kita jalanin begitu. Portofolio, Portugal ya itu. Ini penting bagi kalian, terutama DKV ya, untuk mulai punya portfolio atau portofolio sama aja kecuali Portugal. Next, nah, tapi ketika kalian bikin portofolio, saya kasih tahu beberapa hal yang sering dilakukan dan menjadi kesalahan para noobs DKV yang mau magang ataupun mau bekerja. Pertama, software skill. Kalian bikin CorelDRAW atau ada Photoshop dengan bintang 4 atau bintang 7. Cara menilainya gimana? Itu hati-hati sekali. Bilang aja bahwa kalian menguasai aplikasi ini, ABCD. Taunya aplikasi gimana? Ntar dilihat dari CV kalian, bahwa kalian sudah mengerjakan project apa aja, atau kalian terbiasa mengerjakan misalnya brand identity. Oh, saya biasa suka brand, saya ngerjainnya pakai Photoshop dan InDesign. Ya udah itu aja, nggak usah pakai bintang-bintang kayak gini. Lo hebat banget, lo kira lo Cristiano Ronaldo gitu di PS atau di FIFA 2020. Kagak kan? Itu juga bukan Cristiano Ronaldo yang ngasih bintangnya dia sendiri. Pak, itu kalau CorelDRAW-nya tinggi, angkatan Pak Darfi itu, Pak. Yang kedua, fact personal identity. Maksudnya tuh fact tuh nggak lengkap, nggak jelas. Nama Tolentino, umur 38, gendernya male, hometown-nya Sunter, regionnya Jakut. Wah, portofolionya keren. Dia punya Pokemon-nya banyak banget. Nggak, tapi itu cara bohong. gua Masa line up-nya merah, kebanyakan api, gue kalah nanti sama air sama batu. Nggak usah dibahas. Nggak mungkin itu, Nggak usah dibahas. Nggak mungkin gue. Nah, intinya kalian ketika membuat foto itu identitas kalian juga harus jelas, alamatnya di mana, nomor teleponnya seperti apa, link Behance-nya kalau kalian punya link Behance atau link Pinterest lagi, Pinterest cuma ngeset itu. Nah, itu harus jelas, jangan sampai cuma nama, umur sama kesukaan gua apa enggak, tapi alamat supaya ketika perusahaan tertarik atau klien tertarik, mereka tahu cara ngubungin kalian seperti apa. Biasanya suka kelupaan loh hal seperti ini. Ini tampak biasa tapi sering terlewatkan. Next, ada lagi showcase only. Jadi ketika di portofolio kalian itu isinya cuman memperlihatkan gambar-gambar indah doang tanpa ada penjelasannya. Sedangkan kalian adalah desainer komunikasi visual. Berarti kalian harus bisa menceritakan prosesnya seperti apa, kapan proyek itu dikeluarkan, misalnya ini tugas untuk kuliah apa, briefnya tugas ini apa, jelaskan. Jadi supaya tahu bahwa si klien atau calon perusahaan yang akan melamar kalian itu tahu bahwa kalian tuh ternyata cara berpikirnya seperti ini, konseptual. Jadi kalau misalnya diajak berpikir brainstorming kritis kayaknya oke nih, tidak hanya teknikalnya doang yang kuat. Kemudian lanjutnya, kadang-kadang kalian suka ngirim file yang oversize. Diminta 5 mega, kalian ngirim 5 giga. Lo kira downloadan game atau film? Kagak. Jadi bonus film, bonus game gratis enggak. Jadi kalian ketika mengirimkan file portofolio kalian itu usahakan di bawah 10 sampai 5 mega. Itu dalam bentuknya biasanya PDF. Tapi kalau kalian banyak film, kasih linknya aja, link YouTube kayak atau Vimeo ataupun link isu. Jadi si klien perusahaan itu tidak harus mendownload bergiga-giga dulu untuk melihat portofolio kalian yang mungkin biasa-biasa aja atau sangat keren sekali gitu. Ya. Terus ada lagi, ini terjadi di banyak orang juga, misalnya portofolio kalian outdated.
kalian sekarang tahun 2020, tapi kalian kasih portofolio tahun 1876. Jangan atuh. Biasanya mereka akan melihat portofolio 3 tahun atau 2 tahun ke belakang. Jadi, usahakan setiap tahun kalian upgrade portofolio kalian. Kadang-kadang, ini bukan meminimalisir atau merendahkan nilai IP kalian ya, tapi ketika kalian jadi DKV, yang ketika kalian magang, itu yang dilihat pertama kali ada portofolio, baru dilihat kemampuan akademis kalian. Ya, jadi itu penting. Next. Nah, dan yang terakhir, kalian tahu gambar ini? Ya? Piring, Pak. Piring. Lapar ya? Jangan gado-gado. Ya. Ini gambarnya bagus, tapi jangan sampai portofolio kalian kayak gini. Gado-gado, alias nggak fokus. Lanjut, Sa. Tuh, iya, kamu. Fokus, jangan semuanya dimasukin. Fokusnya gini. Nah, next. Intinya, fokusnya adalah ketika kalian merasa paling kuat di salah satu bidang adalah branding, kalian bikin portofolio khusus untuk branding. Ketika kalian akan melamar ke game developer, jangan kalian kasih portofolionya kampanye sosial. Ada kampanye sosial, ada Dikasih karya nirmana, Pak. iya kasih karya nirmana, bingung entar orang ini buat apa, saya mintanya yang bisa sculpting. Yang ngelemnya salah-salah. Ini anak ngelem atau gimana nih? Jadi fokus ya, fokus. Nah, caranya gimana? Yaitu budayakan mencicil sejak dini. Dimulai dari semester 1 kalian. Pilih. Berarti kalian sudah bisa memilih. Nyicil karya. Jangan nyicil rumah. Yes? Karena baik-baliknya kan supaya kalian dapat pekerjaan, dan baik-baliknya supaya dapat penghasilan kan. Lanjut. Cara milih karyanya gimana? Nggak bisa kalian cuma bernapas doang. Tiba-tiba karya kalian terpilih. Kagak. Ya. Next. Nah, mulai dari semester 1. Pilih karya kalian. Mana yang bagus, mana yang tepat, mana yang sesuai. Ini beberapa karya ada yang dari cutting, dan mungkin ada dari teman kelas kalian. Pilih yang terbaik. Tapi, ntar, ketika kalian akan membuat portofolio, sesuaikan dengan tempat magang atau tempat kalian akan bekerja. Oh, saya akan ngomongin branding. Berarti saya akan memilih karya-karya yang berhubungan dengan branding. Bukan berarti yang ilustrasinya dibuang, tapi disimpan untuk yang lebih tepat. Tapi kalau misalnya, Pak, saya jago ilustrasi, Pak, tapi saya jago branding juga. Ya udah, kasih tahu di mana portofolio kalian yang ada brandingnya, tapi dalam branding itu kalian eksekusinya pakai ilustrasi. Jadi 2-3 pulau terlampaui. Ya, bisa kok dari tugas-tugas biasa, bisa. Nggak harus dari kerjaan luar. Tapi kalau kalian misalnya dapat kesempatan untuk kerjaan luar, ya kenapa nggak juga ya untuk nambah portofolio kalian. Next. Nah, yang terakhir, nge-save ya. Sering sekali kalian karyanya udah keren-keren, hilang. Ya, disimpan di flash disk. Ya, derita para DKV kan seperti ini ya. Jadi portofolio kalian simpan di tempat yang aman. Di-save. Masa kuliah itu masa paling membentuk diri kita untuk 20-30 tahun ke depan. Terus, next. Jangan sampai masa kuliah ini itu jadi sebuah kesalahan, karena salah jurusan, karena gagal paham tentang bagaimana menjadi mahasiswa, atau bahkan menjadi trauma. Apalagi cerita gagal. Jadi, mulai dari sekarang, cobalah yang kalau kalian belum sadari tadi, berubah detik ini, dari webinar ini. Nah, kita foto dulu baru kalian berubah ya. Berubahlah dari siswa menjadi mahasiswa supaya siap jalani kuliah dengan baik. Buat yang udah telat, seperti saya udah lulus tapi saya baru banyak tahu tentang hal ini, ya sudah. Nggak apa-apa. Jangan bisa gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan langsung, aduh, saya pengen ngulang lagi. Ya gitu ya. Kristi Monica. Baik. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore.